Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai sel volta. Nah, sel volta ini merupakan salah satu jenis dari sel elektrokimia. Nah, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang sel volta, tentang sel elektrokimia, nah kita harus memahami dulu mengenai reaksi redoks yang spontan dan tidak spontan. Reaksi redoks spontan merupakan reaksi redoks yang dapat berlangsung dengan sendirinya. Nah, biasanya reaksi redoks spontan ini dapat menghasilkan energi listrik. Sedangkan kalau reaksi redoks tidak spontan itu justru memerlukan energi listrik untuk kelangsungan reaksinya. Karena reaksi redoks tidak spontan ini tidak dapat berlangsung dengan sendirinya, sehingga memerlukan energi listrik. Nah, lalu apa itu elektrokimia? Nah, elektrokimia itu merupakan bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara perubahan zat. Nah, biasanya kalau perubahan zat itu berkaitan dengan reaksi dan arus listrik yang berlangsung dalam sel elektrokimia. Nah, sel elektrokimia itu merupakan suatu sel yang terdiri dari dua elektroda, yaitu ada katoda dan anoda, serta larutan elektrolit. Sel elektrokimia itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sel volta dan sel elektrolisis. Nah, perbedaannya, kalau sel volta itu selnya menghasilkan arus listrik. Artinya, reaksi yang terjadi pada sel volta itu dapat berlangsung dengan spontan atau dengan sendirinya sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Nah, sedangkan untuk sel elektrolisis ini justru selnya itu memerlukan arus listrik karena reaksi redoks yang terjadi di dalam sel elektrolisis ini terjadi tidak spontan sehingga memerlukan arus atau energi listrik. Nah, kemudian kita bahas lebih lanjut mengenai sel volta. Seperti yang tadi kita bahas bahwa sel volta itu selnya itu menghasilkan arus listrik. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada suatu buah-buahan ketika dirangkai dengan elektroda dan disambungkan dengan lampu, ternyata dapat menyalakan lampu. Nah, kurang lebih ini merupakan rangkaian sel volta. Namun, rangkaian sel voltanya ini terbuat dari bahan-bahan alam, misalkan seperti buah-buahan. Jadi ternyata buah-buahan juga dapat dijadikan sebagai sel volta ya. Lebih spesifiknya bahwa sel volta itu adalah sel elektrokimia di mana energi kimianya itu berasal dari reaksi redoks. Nah, diubah menjadi energi listrik. Nah, sehingga dapat menyalakan lampu ya tadi pada buah-buahan. Suatu rangkaian sel volta terdiri dari dua elektroda, yaitu ada anoda dan katoda, dua larutan elektrolit, dan suatu jembatan garam. Nah, serangkaian sel volta tersebut biasanya dihubungkan dengan suatu alat, yaitu voltmeter, di mana alat tersebut berfungsi untuk mengukur tegangan listrik yang dihasilkan dari serangkaian sel volta tersebut. Nah, ini merupakan larutan elektrolitnya dan ini merupakan kedua elektrodanya. Nah, kedua elektrodanya itu ada katoda dan ada anoda, dan ini adalah jembatan garamnya. Nah, seperti yang sudah pernah dipelajari di kelas 10, bahwa reaksi redoks itu terdiri dari reduksi dan oksidasi ya. Nah, anoda itu merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi. Nah, anoda ini merupakan elektroda negatif. Nah, kemudian untuk katoda, katoda ini merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi. Katoda ini merupakan elektroda positif. Di sini ibu singkat anox katride ya untuk memudahkan dalam menghafalnya. Artinya anoda itu tempat terjadinya oksidasi dan katoda itu tempat terjadinya reduksi. Nah, sekarang kita coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, di sini ada suatu rangkaian sel volta di mana terdiri dari dua larutan elektrolit, kemudian terdiri dari dua elektroda,
dan ada jembatan garam, kemudian kedua elektrodanya ini dihubungkan dengan suatu lampu. Nah, kedua elektrodanya ini, yang pertama itu ada elektroda zinc atau seng, nah lambangnya Zn, dan yang kedua ada elektroda tembaga atau koper, nah lambangnya Cu. Nah, zinc ini berperan sebagai anoda. Nah, sedangkan tembaga ini berperan sebagai katoda. Artinya, pada seng itu akan terjadi reaksi oksidasi, sedangkan pada elektroda tembaga itu akan terjadi reaksi reduksi. Nah, di sini larutan elektrolitnya larutan elektrolit ZnS. Nah, karena ini larutan elektrolit, maka semuanya akan terionisasi menjadi ion-ionnya. Nah, sehingga di sini banyak spesies Zn2+ dan S2-. Nah, ini artinya ion-ionnya. Nah, kemudian untuk larutan elektrolit pada katoda ini merupakan larutan CuS. Nah, di mana sama ini merupakan larutan elektrolit sehingga spesinya ada spesi Cu2+ dan S2-. Nah, kemudian ini jembatan garamnya merupakan jembatan garam yang mengandung senyawa NaCl. Karena NaCl ini merupakan larutan elektrolit juga, nah sehingga spesi-spesi atau ion-ionnya itu terdiri dari ion Na+ dan ion Cl-. Nah, kemudian masih ingat bahwa oksidasi itu akan menghasilkan elektron, sedangkan peristiwa reduksi itu akan menangkap elektron. Karena ini merupakan anoda, di mana pada anoda ini terjadi oksidasi dari Zn menjadi Zn2+. Nah, sehingga elektronnya itu mengalir dari anoda menuju ke katoda. Nah, karena ada aliran elektron ini sehingga lampunya dapat menyala gitu ya. Jadi dari reaksi redoks yang terjadi pada larutan-larutannya itu diubah energi kimianya menjadi energi listrik. Nah, ini reaksinya yaitu reaksi Zn menjadi Zn2+, jadi terkikis ya. Sengnya itu terkikis karena teroksidasi menjadi ion-ion Zn2+-nya. Nah, sedangkan kalau di katoda justru menumpuk gitu ya. Dari ion Cu2+-nya itu justru akan berubah menjadi padatan Cu. Akhirnya akan terjadi pengendapan pada katoda Cu sehingga bertambah ya logam Cu-nya masanya. Nah, seperti ini prosesnya. Karena tadi seng pada anoda seng ini terjadi oksidasi dari Zn menjadi Zn2+, akibatnya ion Zn2+ di dalam larutan ini akan semakin bertambah. Nah, ini akan mengganggu kenetralan muatan dalam larutan. Sehingga nanti ion Cl- yang berada di jembatan garam akan turun masuk ke dalam larutan ZnS untuk menetralkan kelebihan muatan plus. Karena tadi ada penambahan ion Zn2+. Nah, sebaliknya yang terjadi pada elektroda tembaga ini karena terjadinya reaksi reduksi, yaitu terjadi reduksi dari ion Cu2+ pada larutan, itu diubah atau direduksi menjadi padatan tembaga atau Cu. Nah, sehingga banyak mengendap pada elektroda Cu-nya. Nah, karena ini terjadi proses reduksi dari Cu2+ menjadi Cu, akhirnya ion Cu2+ pada larutan ini banyak dipakai, banyak direduksi menjadi padatan Cu. Akibatnya ion Cu2+-nya menjadi berkurang. Nah, sehingga kekurangan muatan berarti ya. Nah, untuk menetralkan atau menambah muatannya, maka dari spesi dari jembatan garam ini, spesi plusnya yaitu berarti spesi Na plusnya itu akan turun untuk menetralkan muatannya. Nah, jadi reaksi yang terjadi pada anoda dan katodanya, tadi ingat ya, anoks katred, anoda tempat terjadi oksidasi, katoda tempat terjadi reduksi. Kita tinjau dulu yang reaksi yang terjadi pada anoda ya. Tadi di anoda itu anodanya adalah zinc atau seng. Terjadi reaksi oksidasi. Artinya dari padatan sengnya itu akan teroksidasi menjadi ion
sengnya, yaitu ion Zn2+. Nah, jadi di sini fasanya makanya dari S solid padatan menjadi larutannya gitu ya. Nah, karena di sini Zn-nya itu padatan, berarti unsur bebas, maka biloxnya adalah 0. Nah, sedangkan Zn2+ ini biloxnya adalah plus 2. Dari 0 ke plus 2 itu terjadi kenaikan bilox. Nah, artinya ini terjadi oksidasi. Jadi reaksi yang terjadinya ini ya. Nah, ingat kalau dalam suatu persamaan reaksi itu harus setara. Nah, di sini muatannya belum setara. Di ruas kiri ini muatannya 0, di ruas kanan ini muatannya plus 2. Nah, karena belum sama muatannya antara di ruas kiri dan kanan, maka ini perlu ditambahkan elektron. Nah, berarti penambahan elektronnya ditambahkan pada ruas yang kelebihan muatan, artinya pada ruas kanan. Nah, sebanyak 2 elektron untuk menetralkan plus 2. Karena satu elektronnya itu min 1, kalau ada 2 berarti min 2. Jadi plus 2 tambah min 2 sama dengan 0. Nah, sehingga ruas kiri maupun kanan muatannya sama-sama menjadi 0. Nah, kemudian reaksi yang terjadi pada katoda, tadi reaksi yang terjadi pada katoda itu adalah reaksi reduksi. Direduksi dari ionnya, yaitu ion Cu2+, menghasilkan padatan Cu atau tembaga. Nah, ion Cu2+ ini biloxnya adalah plus 2. Sedangkan kalau padatan tembaga, ini unsur bebas, artinya biloxnya adalah 0. Dari plus 2 ke 0, ini terjadi penurunan bilox. Nah, sehingga ini merupakan reaksi reduksi. Nah, tadi harus sama setara muatannya antara di ruas kiri dan kanan. Nah, di ruas kiri muatannya plus 2, di ruas kanan muatannya 0. Untuk menetralkan muatan di sebelah kiri yang kelebihan muatan yaitu plus 2, maka perlu ditambahkan elektron sebanyak 2. Sehingga plus 2-nya ini dikurangi 2 menjadi 0. Maka ruas kiri dan kanan menjadi sama muatannya, yaitu sama-sama 0. Nah, tadi menyambung dengan aliran elektron yang terjadi pada rangkaian sel volta. Nah, pada anoda ini dihasilkan elektron. Nah, sedangkan pada katoda ini diperlukan atau diterima elektron. Nah, sehingga elektron mengalir dari anoda, yaitu elektroda negatif menuju katoda, elektroda positif. Nah, terakhir kita coba pelajari bagaimana penulisan notasi sel volta. Nah, untuk penulisan notasi sel volta itu cara penulisannya tinggal tuliskan anodanya apa, logam apa, pisahkan dengan garis, tanda garis, kemudian kalau anoda kan terjadinya oksidasi. Nah, maka ion hasil oksidasinya apa, kemudian pisahkan dengan dua garis. Nah, artinya ini adalah jembatan garam. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ion yang akan direduksi, karena di sini dilanjutkan dengan logam katodanya. Jadi ini ion yang direduksi, kemudian katoda atau hasil reduksi dari ion tersebut apa. Nah, sehingga untuk rangkaian sel volta yang tadi kita pelajari, penulisan notasi sel voltanya adalah sebagai berikut. Nah, jadi sebelah kiri itu merupakan reaksi oksidasinya ya. Nah, atau yang terjadi pada anoda. Nah, untuk sebelah kanan ini merupakan reaksi reduksinya yang terjadi pada katoda. Jangan lupa fasanya. Kalau ion fasanya aqueous, Aki. Kalau padatannya itu fasanya S solid. Sekian untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.